Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Azani Aliana dari kelas 11C. Saya Chelsea Kirana dari kelas 11C absen ke-7. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Dan kami mengambil tema yaitu dampak pemakaian bahasa sarkasme pada generasi Z di media sosial. Yang pertama ada rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana dampak sarkasme bagi mental dan psikologis seseorang. Yang kedua, bagaimana ciri atau klasifikasi generasi Z yang menggunakan bahasa sarkasme. Yang ketiga, bagaimana dampak pemakaian bahasa sarkasme pada generasi Z di media sosial. Yang kedua yaitu tujuan. 1. Untuk mengetahui dampak bahasa sarkasme bagi mental dan psikolog seseorang. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri generasi Z yang menggunakan bahasa sarkasme di media sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana yang terjadi baik pada pelaku sarkasme dan korban sarkasme dari bahasa sarkasme. Yang ketiga, manfaat. Nomor 1 yaitu menyadarkan masyarakat, terutama generasi Z, tentang bahayanya atau dampak dari penggunaan bahasa sarkasme di media sosial bagi mental dan psikolog seseorang. Yang kedua, bertujuan agar generasi Z dapat berhati-hati dalam menggunakan bahasa sarkasme. Yang ketiga, agar generasi Z lebih memperhatikan penggunaan bahasa sarkasme sehingga tidak berdampak buruk bagi pelaku dan korban dari bahasa sarkasme tersebut. Yang kedua, ada bab pembahasan akan dibacakan oleh Chelsea. Dampak sarkasme bagi mental dan psikologi seseorang. Efek negatif, sarkasme dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan harga diri, serta merusak hubungan interpersonal. Efek positif, sarkasme bisa mengurangi ketegangan dan menyampaikan kritik dengan cara yang lebih ringan, memperkuat ikatan sosial jika dipahami dengan benar. Ciri atau klasifikasi generasi Z yang menggunakan bahasa sarkasme. Pertama, ada pola komunikasi menggunakan sarkasme dalam gaya komunikasi informal dan berbasis digital, sering dalam bentuk meme dan konten visual di media sosial. Latar belakang sosial umum di kalangan remaja dan remaja muda yang akrab dengan budaya internet. Lalu motivasi untuk menunjukkan kecerdasan, mengekspresikan kritik secara tidak langsung, dan memahami dinamika sosial. Dampak pemakaian bahasa sarkasme pada generasi Z di media sosial. Pertama, ada interaksi sosial, bisa memperkuat ikatan dalam kelompok, tetapi juga menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Kedua, ada cyberbullying, sarkasme yang berlebihan bisa berkontribusi pada cyberbullying. Ketiga, ada reaksi audiens, bervariasi dari menghibur hingga menyinggung. Lalu terakhir ada dinamika kelompok, bisa menciptakan subkultur yang mendukung atau eksklusif dan toksik terhadap orang. Ketiga, ada kesimpulan. Dalam era digital yang penuh dengan media sosial, pemakaian bahasa sarkasme telah menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari komunikasi online, terutama di kalangan generasi Z. Namun, penelitian ini menyoroti dampak yang mungkin tumbuh dari penggunaan bahasa sarkasme pada generasi Z di media sosial. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa sarkasme pada generasi Z di media sosial memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan secara serius. Pertama, penggunaan bahasa sarkasme dapat menyebabkan terganggunya hubungan sosial, terutama ketika konteksnya sudah berlebihan. Yang kedua, hal ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Selain itu, pemakaian bahasa sarkasme juga dapat memicu perasaan tersinggung atau merasa tidak nyaman pada penerima bahasa sarkasme tersebut. Terutama jika sarkasme ditunjukkan secara langsung atau kurang disaring dengan bijak. Dalam konteks ini, perlu ada kesadaran dan penggunaannya bijak dalam pengaplikasian bahasa sarkasme, terutama di lingkungan online yang memiliki audiens sangat luas. Oleh karena itu, kesadaran dan perhatian akan dampak-dampak negatif tersebut perlu ditingkatkan di kalangan generasi Z agar pemakaian bahasa sarkasme dapat dilakukan dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Karena masih ada dampak positif dari hal ini selama para generasi Z dapat menyaringnya lebih baik. Langkah-langkah edukasi dan kesadaran akan pentingnya konteks dan pemahaman diterapkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih
sehat dan produktif bagi generasi Z. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.